开补习班，因为呢，我本身现在是从事于财务顾问与保险这方面的行业，然后自己也有好长一段时间没教书了，但始终对中文非常热爱。那么这次通过在 New Normal 好友的支持与邀请，我本身决定出一份小小的力量，就是担任起免费汉语班的教师。其主要目的呢，就是让一些对汉语感兴趣的朋友们能够进一步了解，并且能够把基础汉语学好。我希望这份力量呢，能够对大家在往后的生活里带来许许多多的益处。然后，由于我目前从事的财务顾问与保险这方面的繁忙，因此无法全时间讲课，请大家多多包涵。然后，由于这是在线上的课程，我们练习的时间非常有限，所以呢，我建议学习的同学们也可以在大家所在处的学习中心专修，因为呢，学习语言其实并不难，只要不断的让自己习惯和不断的刻意练习，我坚信大家肯定会修出好的成果。我希望通过这次举办的免费汉语班，能为国家出一份力，也让更多的人能够讲一口流利的基础汉语。我将把我在学习汉语过程中的一些经验分享给大家，希望这些经验对大家在学习上会有所帮助。那么最后呢，我鼓励线上的1000多名同学们，世上无难事，只怕有心人，我们一起加油吧！好吧，我们班上见，祝大家学习愉快，拜拜。好，老师你好。你好，班长。Oke, 同学们你们好。Suara Boleh saya dengan suara Lause terdengar jelas? Jelas ya? Oke, saya gedein volume. Oke, jelas. Oke, Sip. jelas ya. Oke. Lause, boleh saya buka kelas kita malam hari ini? Boleh, silakan Panjang. Boleh ya? Oke. Sahabat kelas, seperti biasa kita awali segala kegiatan kita dalam doa. Malam ini kita buka kelas kita ini dengan doa bersama. Sahabat kelas bisa ikutin sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa kita mulai. Biarlah yang terbaik terjadi pada kita semua. Biarlah yang terbaik yang terjadi pada kita semua. Biarlah yang terbaik yang terjadi pada kita semua. Doa selesai. Langsung silakan. Oke, 好，谢谢班长。同学们，大家下午好。Halo teman-teman semua, hari ini gabungan ya dari kelas hari Minggu dan ada murid ya dari kelas hari Minggu juga dari hari Sabtu. Nah, teman-teman semua sudah tahu ya, hari ini kita kelasnya adalah khusus hanya bahas Hanyu Pinyin karena banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan Hanyu Pinyin. Jadi saya berharap hari ini materi yang saya susun teman-teman masih jauh dari yang sempurna, tapi saya susun berdasarkan dari pengalaman saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang apa sih itu Hanyu Pinyin ya. Teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat di room. Kalau kita ada waktu, saya akan bantu teman-teman untuk jawab. Nah, sebagai yang teman-teman harus tahu adalah Hanyu Pinyin ini kelasnya nggak langsung hari ini ikut, terus langsung bisa gitu ya. Saya perlu memperjelas ke teman-teman semua adalah ini adalah butuh teman-teman latihan. Cuman hari ini lebih ke pengetahuan apa sih Hanyu Pinyin dan semuanya saya akan kupas supaya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih lanjut tentang Hanyu Pinyin. Pancang, saya ada satu lagi account yang belum bisa share materi. Boleh dibantu? Langsung suaranya keputus, langsung. Keputus? Oh ya? Oke. Bentar. Bentar ya. Terputus-putus ya. Tapi di sini sih volumenya saya sudah gedein sih ya. Oh jelas. Oke. Oh ya jelas. Oke ya. Pancang, saya ada satu account minta dibantu untuk jadiin saya co-host supaya saya bisa share. Coba ya. Iya. Satu lagi. Account saya yang untuk share materi belum jadi co-host sehingga saya belum bisa share materi. Oke, sebentar ya, teman-teman. Kita tunggu. Ya, 谢谢班长. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai, saya mau kasih teman-teman semua pengetahuan umum tentang
Hanyu Pinyin gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, di mana mungkin zamannya waktu sama dengan saya waktu belajar itu adalah belajar yang dari phonetic symbolnya Taiwan, ada po, po, mo, fo, ada, dan kita perlu banget gitu ya menghafal yang namanya, misalnya gini, mereka itu ada, sebentar ya, saya tulis. Jadi pengetahuan aja buat teman-teman bahwa Hanyu Pinyin udah jauh lebih mudah daripada dulu kita belajarnya yang ada simbol-simbol seperti ini. Po, po, mo, fo, tapi dia simbol-simbol begitu. Ya. Jadi teman-teman mungkin yang udah pernah belajar gitu ya. Sebentar. Saya kasih. Nah, seperti ini. Po, po, mo, fo, te. Ini cuman pengantar aja. Te, ne, le. Sebentar. Jadi mungkin dulu teman-teman belajarnya fonetik simbolnya mesti belajar lagi nih, hafalin bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kita hari ini bersyukur banget bisa lewat alfabet yang kita pelajari gitu. Jadi ini adalah B, ini adalah P, ini ada M, ini ada F. Sebentar. Kenapa nggak bisa tulis ya? Oh, terlalu ke atas kayaknya. Ya, jadi pengantar buat teman-teman semua gitu ya, bahwa kita hari ini sebenarnya udah jauh lebih dimudahkan karena belajarnya yang kayak gini, D, T, T, ne, le, seperti itu. Saya nggak bahas sampai bawah, tapi bagi teman-teman yang dulu pernah belajar yang kayak gini, yang kayak mesti hafalin tanda-tanda begini, hari ini boleh bersyukur karena kita boleh pakai Hanyu Pinyin yang kayak alfabet begini, seperti itu ya. Jadi, saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana sih pelafalan dalam bahasa Mandarin. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman, ada 3 peraturan dari saya, boleh ya, supaya kita sama-sama bisa dapat maksimal malam ini. Yang pertama adalah, boleh ya, saya minta teman-teman untuk kosongkan gelas. Kosongkan gelas, jadi sebentar ya. Kosongkan gelas masing-masing kita, artinya teman-teman boleh kosongkan semua perspektif teman-teman tentang bahasa Mandarin, tentang Hanyu Pinyin, yang dimana mungkin dulu berpikir, atau mungkin dikasih tahu orang bahwa Hanyu Pinyin itu paling susah, Hanyu ya, bahasa Mandarin paling susah adalah di nada, terus ada tulisan guratannya. Itu sebenarnya adalah pandangan-pandangan orang yang dimasukin ke dalam pikiran kita, sehingga kita bawa seolah-olah itu benar. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman di kelas bahwa kalau teman-teman tahu cara, tahu tekniknya, pasti teman-teman bisa dapat caranya dan bisa mempelajarinya. Jadi hari ini materi saya susun berdasarkan teknik yang benar-benar saya praktekkan, yang benar-benar saya belajar selama ini, yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Jadi saya minta teman-teman untuk kosongkan gelas, siapin diri teman-teman, kosongkan pikiran, jiwa, supaya bisa benar-benar hari ini maksimal gitu ya. Nah, terus yang kedua, kecoret. Yang kedua adalah yaitu hilangkan bahwa pandangan ini susah. Ini adalah kayak gini, teman-teman. Teman-teman karena belajar ini bahasa baru, jadi teman-teman mesti ganti lidah. Artinya tidak disamakan dengan, oh ini bahasa Indonesia kan bacanya begini, kenapa Mandarin begini. Jadi boleh ya teman-teman, kita tidak membanding-bandingkan, tapi kita ini belajar bahasa Mandarin, berarti sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru berarti kita mengikuti apa yang memang sudah ada gitu ya. Jadi jangan dibilang, kok bahasa Indonesia kan B, kenapa bahasa Mandarin bacanya begitu sih gitu ya. Jadi teman-teman hilangkan itu dulu supaya teman-teman bisa masuk maksimal, bisa terimanya lebih oke seperti itu ya. Nah, jadi saya minta teman-teman ganti lidah, bukan ganti benaran, tapi artinya perspektifnya dibuka, open mind, bahwa ini kita belajar sesuatu yang baru. Jadi tidak komplain, maksudnya, kok bahasa Indonesia B, kenapa dia baca P? Nah, itu memang bahasa Mandarinnya memang begitu. Jadi teman-teman biar siap untuk menerima. Ya. Terus yang ketiga, sesudah sesi ini, teman-teman, saya berharap bisa membantu teman-teman lebih bagus dalam pelafalan, bisa belajar mandiri, artinya tanpa saya pun teman-teman sudah tahu ini cara bacanya seperti apa. Yang teman-teman perlu lakukan, ya, yang teman-teman perlu lakukan adalah
hari ini sesinya kita akan baca, teman-teman, ini direkam, akan di-upload di YouTube, teman-teman boleh play ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman latihan, saran dari saya adalah, teman-teman latihan sekarang kan gampang ya, teman-teman boleh rekam suara sendiri, habis itu dengarkan apa yang teman-teman rekam gitu ya. Habis itu cocokin gitu. Habis dengarkan cocokin sama nggak? Kalau nggak sama, teman-teman ikutin lagi, tiru video ini. Nanti kan ada latihan baca pinyin yang benar seperti apa. Nah itu teman-teman tiru, teman-teman rekam lagi, terus cocokin lagi. Jadi dengarkan, dicocokin sama nggak sih dengan yang aslinya? Seperti itu teman-temannya. Jadi ini teman-teman butuh komitmennya teman-teman untuk latihan sesudah sesi ini supaya hasilnya benar-benar bagus. Saya yakin kalau teman-teman praktekin yang teman-teman baca, teman-teman rekam, terus cocokin sama nggak sih dengan yang aslinya? Kalau nggak sama, dengar ulang aslinya, tirukan lagi. Jadi saya mau kasih satu pemahaman sama teman-teman adalah hilangkan bahwa saya logatnya kan nggak bisa kayak persis kayak bahasa Mandarin. Enggak, itu semua bukan jadi masalah. Teman-teman mesti membayangkan bahwa anak kecil belajar bahasa, itu mereka tidak pernah tahu nada, tidak pernah tahu grammar, mereka cuma mengikuti. Mengikuti artinya meniru, dan akhirnya bisa persis sama, benar nggak? Nah, sama. Saya yakin teman-teman di dalam diri teman-teman tetap ada kemampuan seperti itu. Jadi teman-teman mesti percaya sama dirinya teman-teman bahwa di dalam diri teman-teman ada itu, sehingga saya yakin bisa. Cuman perlu latihan, perlu diulang-ulang. Saya minta adalah teman-teman rekam, dengarkan, dan cocokin. Itu aja ya. Jadi saya takut saya lupa kasih tahu bahwa yang terakhir ini supaya teman-teman ulang lagi ketika habis belajar. Jadi saya kasih tahu di depan. Oke, ya. Sekarang saya akan mulai materi. Ya, teman-teman sudah pegang semua materi yang dikasih oleh Pancang, di-share di ruang kelas. Materi yang pertama, ini saya matiin dulu. Saya share materi ya. Modul Hanyu Pinyin. Oke, saya share ya. Oke, teman-teman sudah terima materi ini ya. Saya anggap sudah. Ini kebetulan chatnya dimatiin ya, Pancang ya? Ya, oke. Ntar baru dibuka. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman dengarkan dulu. Saya berharap kita ada waktu untuk kita bisa latihan. Artinya saya bisa buka interaktif dengan teman-temannya. Pengetahuan buat teman-teman, apa yang disebut Hanyu Pinyin adalah cara membaca dalam pakai alfabet untuk huruf-huruf Mandarin. Dulu sebelum ini tidak ada seperti itu, jadi kita belajar bahasa Mandarinnya benar-benar harus langsung huruf kanjinya, di mana banyak sekali orang luar, di luar dari orang China, itu mengalami kesulitan. Akhirnya diciptakanlah namanya Hanyu Pinyin. Jadi benar-benar kita bersyukur banget sudah lebih dimudahkan seperti itu ya. Oke, ini saya zoom. Hanyu Pinyin itu terdiri dari 3 unsur. Jadi Hanyu Pinyin dia harus ada 3 unsur baru bisa disebut Hanyu Pinyin. Pertama adalah konsonan, yang kedua adalah vokal, yang ketiga adalah nada. Teman-teman yang mau tahu bahasa Mandarinnya, konsonan adalah shengmu. Shengmu. Kalau yang kedua vokal itu ada yunmu. Yunmu. Terus yang ketiga nada itu adalah sheng tiao. Sheng tiao. Ya, tapi kita nggak pelajari hari ini seperti ini ya, tapi kita belajar untuk cara bacanya seperti apa sih. Nah, kita akan lihat kepada shengmu. Teman-teman boleh lihat grup shengmu di bawah. Ya, kalau di modulnya teman-teman juga sudah ada. Ya, ini saya zoom ya. Oke. Ya, saya akan baca, saya akan lingkarin, teman-teman ikutin saya ya. Untuk huruf B dalam bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin itu dia bentuknya pininnya seperti ini, ada seperti alfabetnya, cuman cara bacanya aja. Nah, teman-teman dengerin saya cara baca ya. Di bawah sebenarnya dikasih semacam contekan ya, cara bacanya seperti apa. Tapi teman-teman fokus ke atas, liatin dulu cara baca saya ya. Oke, kalau untuk B,
itu di bahasa Mandarin bacanya puo, puo. Dia karena konsonan belum bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bacanya pendek aja, puo, puo, ya, puo. B dibaca P. Teman-teman di bawah ada ya, B dibaca P. Ada cara baca di bawah. Teman-teman boleh lihat, saya zoomnya yang bagian atas ya. Puo, puo, puo. Kalau P baca PH, puo, puo. Jadi teman-teman, kenapa urutannya begini? Teman-teman kalau lihat ini dijadikan satu garis ya. Artinya di baris-baris ini yang sampai ke bawah, itu ketika kita baca, kalau kita taruh kertas di depan mulut kita, kertasnya bisa goyang karena ada angin. Ya. Jadi P dibaca puo, puo. M biasa, mu, M bunyinya masih sama dengan M-nya kita. Mu, terus F-nya fu, ya. Sampai di sini oke ya. Saya ulang sekali lagi. Pu, fu, mu, fu. Itu baris pertama ya. Terus baris kedua. Baris kedua, teman-teman boleh lihat ada D, T, N, L ya. D di bahasa Mandarin dibaca, teman-teman boleh lihat ya, contekan di bawah. D dibaca T. Te. Kalau orang China makan E-nya dari sini. Te. Tapi kalau teman-teman nggak perlu sampai segitu gitu ya. Nah, te. Yang penting kita tahu, oh D dibaca T. Te. Te. Ya. Terus T dibaca TH. Ingat, yang bagian-bagian sini pasti ada anginnya. Te. Te. Ya. Terus N. Ne, ne, dan L-nya adalah le, le. Oke, saya ulang sekali lagi yang baris kedua. Te, te, ne, le. Ya, dapat perbedaan ya. Yang di sini yang beda adalah D dibaca T, T dibaca TH. Yang lainnya N sama L masih biasa, seperti bunyi di bahasa Indonesia. Jadi, te, te, ne, le. Oke? Ya, sekarang kita ke baris ketiga. Baris ketiga, si G, G ini dibaca K. Ke, ya, ke, masih G ya. Kalau K baca KH, ada angin. Ke, oh, oke, ke, ya, KH. Terus lanjut, he, biasa, H-E, H baca H-E. He, saya ulang ya teman-teman ya. Ke, he. Ya, jadi teman-teman nanti boleh dengerin rekaman saya lagi ketika di rumah. Diulang per baris ya. G, K, H. Saya ulang ya teman-teman. Saya agak pelan, jadi biar teman-teman kalau mengulang di rumah lagi tidak terlalu bingung ya. G, K, H, baris ketiga, saya ulang. Ke, he. Oke? Terus baris keempat. Ada J, Q, X. Saya clear dulu, biar nggak terlalu banyak coretan. Oke. J, Q, X. Ya, J, Q, X di bahasa Mandarin. Saya ada kasih cara bacanya di sini. J, ingatnya cici. J, ingatnya cici. Jadi bacanya ci, ci. Oke? Kalau Q, ingat ya teman-teman, tadi saya ada kasih highlight bahwa di bagian sini harus ada angin. Jadi ci, sekarang kasih angin, kasih H, jadi ci. Ya, khusus untuk ini. Q, kita bacanya ci. Ya, di bawah ada cara baca. Terus X bacanya S. Sisir. Kalau teman-teman lupa, X bacanya sisir. Si. Boleh ya, sekali lagi yang J, Q, X. Oke? Ci, si, J, Q, X ya. Cici. Ci, dari cici tambahin angin. Jadi ci. Terus X bacanya S. Si, dari sisir. Supaya teman-teman hafal. Oh, JQX itu adalah cici, terus Q-nya ditambahin angin, jadi ci.
Terus habis itu X adalah bacanya seperti sisir, sisir. Oke, teman-teman, 4 baris, oke. Ini kalau teman-teman nggak bisa chat ya, jadi saya nggak ini, tapi nggak apa-apa. Ini 4 baris, saya rasa tidak terlalu masalah ya. Sini dulu. Oke, nah terus teman-teman, ya teman-teman boleh lihat kenapa yang ZH, CH, SH, R, kenapa saya kuningin? Ada nggak di cara baca saya kuningin ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang lihat ke modul. Oh udah bisa chat. Ya, saya bakal pelan-pelan karena benar-benar teman-teman kan mau bahasnya pinyin, jadi saya nggak terlalu cepat karena nggak uber materi untuk ke modul. Nah, untuk ZH, CH, SH, R, ini sangat spesial di bahasa Mandarin. Kenapa? Karena ini pas baca lidahnya diangkat, terus ditempelin di langit-langit mulut. Ya, jadi teman-teman boleh latihan di depan cermin. Saya akan bacain buat teman-teman ya, oke? Ya. Saya akan bacakan yang pertama dulu. ZH. ZH itu adalah bacanya zhi, 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 ya, zhi. Saya sekilas ada lihat modul yang dibagikan berbeda. Mungkin ini modul yang sebelumnya sudah dibagikan. Tapi hari ini karena saya benar-benar pikirin ya supaya bagaimana teman-teman bisa dapat maksimal. Kemarin malam saya lembur gitu ya. Saya bikinin latihan buat teman-teman semua. Makanya latihan itu hari ini baru di-share. Ya, jadi nggak apa-apa teman-teman yang ya. Maksud pada salah paham, yang modul sahabat kelas yang modul dibagikan hari ini itu cuma tambahan. Kalau modul yang sekarang dipelajari itu sudah dibagikan dalam bentuk link ya. Iya, betul. Kalau yang masih belum paham boleh WA ke saya ya. Iya, boleh WA ke Pancang ya. Nah, kalau misalnya yang belum dapat, nggak apa-apa. Teman-teman tenang saja, ya, tenang saja. Ikutin yang di layar dulu, ya. Nanti bakalan kita kasih juga. Kan yang penting teman-teman ikutin dulu, paham, oh ini cara bacanya begini. Nanti bakalan dibagiin kok, kalau nggak dibagikan ulang di kelas ya. Oke, ya. Jadi ZH, saya ulang ya teman-teman ya, bagian ZH, CH, SH, R, ini sering banget teman-teman bertanya. Nah, kadang orang bilang, bahasa Mandarin kamu bagus ya. Yo qiao shiyin, qiao shiyin itu baris yang ini, artinya lidahnya diangkat. Jadi cara latihannya adalah nggak apa-apa, nggak langsung ready, maksudnya langsung jadi hari ini belajar, besok langsung bisa angkat lidah dan bagus. Kayak saya dulu waktu belajar sama guru saya, itu kita latihan selama 3 tahun berturut-turut. Kayak gitu ya. Nah, tapi ada beberapa murid yang memang cepat, ada yang memang lambat. Tapi saya yakin dengan latihan terus pasti bisa. Yang penting tahu tekniknya. Nah, teman-teman boleh latihan lagi. Kalau bingung di depan cermin, lidahnya diangkat dulu. Ditempelin di langit-langit dari mulut, ya, ditempelin di langit-langit mulut baru baca. Yang penting teman-teman dengar rekaman saya, dan ditiru. Jadi langkah awal dalam bahasa Mandarin sebenarnya mau belajar pinyin, mau belajar conversation dan sebagainya macamnya adalah mendengar dulu, teman-teman meniru ya, karena ini adalah bahasa yang mungkin kalau teman-teman baru belajar ini bahasa baru bagi teman-teman ya. Jadi ZH bacanya zhi, zhi, zhi. Ya, bunyinya kayak C di bahasa Mandarin, tapi E-nya bunyinya kayak C di bahasa Indonesia, tapi E-nya nggak ada ya di bahasa Indonesia. Jadi, saya minta teman-teman untuk meniru dulu. Pasti bisa. Karena beberapa murid kalau saya minta untuk ikutin saya, biasanya benar. Ya, oke? Kalau CH, masih ingat ya, yang tadi barisnya saya lingkari berulang-ulang, itu ada angin. Jadi, CH itu bunyinya C, tapi ada anginnya. Bagi teman-teman yang sudah tahu bahasa Mandarin, CH itu CHI ya, bahasa Mandarin pinyinya adalah makan kan, Jadi itu lumayan nih membantu teman-teman untuk ingat, oh CH ada angin pas baca fan juga ada angin ya, Terus SH itu bunyinya S, bunyinya S tapi lidahnya ditempelin di langit-langit, Terus R sama, bunyinya sebenarnya R.
Cuman lidahnya ditempelin di langit-langit, jadi r, r, r. Saya akan ulang untuk 4 ini, karena ini banyak sekali pertanyaan. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi di rumah untuk bunyinya persisnya seperti apa ya. Oke, saya ulang ya. ZH, CH, SH, R. ZH, dari ZH dulu ya, teman-teman perhatikan. Zhi, zhi, zhi. Saya ulang 3 kali setiap inisial. Oke, terus CH, shi, shi, shi. Kalau SH, shi, shi, shi. Terus yang R, 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 r. Jadi saran saya sama teman-teman boleh ngulang di rumah, dengerin ulang, terus direkam. Pas direkam, teman-teman pelan-pelan saja. Mendingan pelan-pelan, tapi nanti kalau udah fasih baru cepet ya. Oke, sekarang saya lanjut ke baris di bawahnya. Baris di bawahnya teman-teman, itu ada Z, C, sama S ya. Baris terakhir dari konsonan kita adalah Z, C, S. Nah, Z, C, S ini sebenarnya bunyinya sama dengan yang di atasnya. Cuman bedanya, sebentar ya, saya kasih ini. H ini adalah tanda lidah kita diangkat, ditempelin di langit-langit. Kalau ini nggak ada H kan teman-teman, jadi lidah kita biasa aja datar, bahkan kayak mendesis ya. Ya, misalnya gini, Z bacanya z, z, z. Saya ulang 3 kali ya. Terus kalau C, ingat, ini kan dia satu baris, masih ingat ya. Jadi baca ada angin. C, c, c. Oke, kalau S, mendesis ya. S, tapi lidah saya datar. S, 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 ya, seperti itu. Oke, saya ulang ya, yang bagian Z, C, S ya. Z, c, s. Saya ulang per karakter 3 kali, jadi teman-teman bisa ngulang di rumah ya. Z dulu. Z, z, z. Terus kalau c, 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 ada angin ya. Terus kalau S, 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 s. Oke, teman-teman, untuk konsonan, saya akan ulang pelan-pelan dari atas. Ya, kenapa saya begitu pelan? Karena saya yakin ini teman-teman pasti harus putar ulang untuk mengulang di rumah. Ya, jadi saya ulang dari po, po, mo, fo, 1 kali, 1 kali. Tapi saya akan pelan-pelan ya. Oke, saya mulai dari yang atas. Po, po, mo, fo, ya. Oke, ya. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, xi, si, zhi, shi, shi, ri, zi, si, si. Nah, inilah konsonan-konsonan dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi ini berfungsi nanti ketika kita gabungkan dengan vokal, terus ditambahin nada, akan menjadi Hanyu, pinyin. Oke, yang perlu teman-teman baca ulang, lihat ulang adalah di bagian cara baca. Cuman kayak ZH, CH, SH, R, terus Z, CS, saya bikin cara bacanya kan CE, karena E-nya itu ya kan, C, E, itu nggak ada tanda di huruf bahasa Indonesia, jadi terpaksa saya pakai E terus di apostrofi gitu ya, supaya teman-teman tahu itu bukan bunyi E yang di bahasa Indonesia gitu ya, tapi saya rasa nggak ada ya bunyi bahasa Indonesia kita, tapi teman-teman bisa meniru, ya, ya, mungkin kayak ya, mungkin teman-teman supaya hafal, oh bunyinya kayak gini, ya, nya kayak, aduh gitu ya, kayak apa sih, gram gitu ya, 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 Oke, sekarang saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Sebentar. Halaman kedua dari modul Hanyu Pinyin kita adalah berkaitan dengan ilmu. Saya coba
Iya, saya gedein ya, saya zoom. Yunmu atau vokal. Jadi kita ada vokal tunggal, teman-teman. Dan vokal tunggal ini, ya saya geser. Vokal tunggal ini urutannya jangan diubah-ubah. Kenapa? Karena urutan seperti ini untuk tata letak nada. Tata letak nada dalam penulisan Hanyu, pinyin. Ya, nanti saya bahas tata cara peletakan nada. Itu bakalan bermanfaat ketika teman-teman ngajarin mungkin punya anak, dia belajar dulu kan Hanyu pinyin. Nah, itu gurunya pasti kasih tahu oh tata letak cara nada. Nah, teman-teman mungkin bisa oh ya ternyata ini ada aturannya loh gitu ketika melihat atau mengecek PR-nya anak-anak gitu ya. Oke. Nah, vokal tunggal tidak terlalu susah, hampir mirip sama vokalnya bahasa Indonesia, cuman ada satu yang spesial di belakang ya. Kita lihat. Cara bacanya adalah A, biasa ya. A sama kayak bahasa Indonesia. A, O, ya biasa sama. A, O, E-nya begitu. Kayak perut ya. Teman-teman boleh kasih catatan kisi-kisi sendiri. Persis kayak perut. E-nya perut ya. Ya. Dari sini. Kalau orang China asli malah dia benar-benar dari sini. Ya. Terus I biasa cara bacanya. Nanti saya akan rekam ulang. Ini saya penjelasan dulu. I, terus U juga biasa. Kayak bahasa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman lihat ada U.2 di atas. Itu tandanya ketika baca, mulutnya setengah bulat. Nah, caranya yang paling simple adalah dia antara I sama U. I sama U bunyinya. Nah, caranya adalah teman-teman baca I dulu, baru mulutnya dimonyongin ya. Jadi, I, U, mungkin kalau teman-teman kayak yang tahu bersiul ya, bersiul, 吹口哨, bersiul itu mungkin bisa lebih gampang kali. Ya, I, kalau U kan full, kalau ini titik 2, titik 2 di atas, bentar, saya lingkari ya. Itu bacanya ya, ya bersiul mungkin gitu ya, mulutnya gitu-gitu. Mulutnya setengah bulat gitu ya. Tapi bukan yu ya. Banyak sekali ya, kebetulan teman-teman kan rekam selfie untuk tugas. Saya lihat teman-teman sudah sangat oke, cuman beberapa nada sama pelafalan saja. Itu nggak apa-apa, karena itu pertama kali ya teman-teman ya. Jadi nanti saya ada ide, nanti kita akan share ke teman-teman semua, di mana saya targetin ya dalam sebulan lagi teman-teman rekam lagi dan bunyinya pastinya harusnya jauh lebih oke. Nanti kita share pas kelas ya. Hari ini saya nggak bahas itu dulu. Jadi Hanyu, banyak banget bacanya Hanyu, bukan Yu. Hanyu, ya. Jadi dari I setengahnya. Jadi dari I kalau misalnya teman-teman tekniknya adalah gini. I. Jadi kayak baca I cuma mulutnya yang dimonyongin, dibuletin. I. Ya, sehingga Hanyu bahasa Mandarin juga sama pakai bunyi ini. Han. Karena banyak yang baca Hanyu ya, bukan Hanyu, tapi Hanyu. Oke, sekarang saya akan rekam buat teman-teman cara bacanya vokal tunggal ya. 3 kali, 3 kali. A, 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 O, 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 E, 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 I, U, U, ya, mulutnya konsisten dibulatin ya, dimajuin, dibulatin ya. Oke, sekarang kita akan lihat ke vokal ganda.
Teman-teman, untuk vokal ganda, ada beberapa yang tulisannya begitu, tapi cara bacanya saya ada kasih teman-teman catatan, sehingga teman-teman tidak perlu bingung gitu ya. Oh ini bacanya kayaknya ada ini gitu ya. Jadi kalau yang bacanya masih sama dengan bahasa Indonesia kita, saya nggak kasih catatan cara baca, tapi yang sedikit berbeda saya kasih catatan cara baca. Ya, teman-teman boleh lihat yang baris pertama, dari vokal ganda gitu ya, vokal ganda kita. Saya akan bacain buat teman-teman. Ai, persis ya, kayak bahasa Indonesia AI. Ai, ai, ai. Teman-teman, ini yang saya baca kan datar semua. Itu saya sudah baca di nada 1 ya. Ai, ai, ai. Terus di bawahnya, di sampingnya, a, a. Terus sampingnya lagi, AO, bacanya au, au, au. Sampingnya lagi OU, 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 OU. Untuk baris pertama dari vokal ganda, saya rasa tidak terlalu masalah ya. Jadi persis hampir mirip sama bahasa Indonesia. Saya ulang sekali lagi, 3 kali buat teman-teman ya. I, 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 A, 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 au, 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 o, o, o. Oke, kita lanjut ke baris bawahnya. IA. IA sama kayak bahasa Indonesia bacanya. Iya, iya. Terus iye. Ya, IE bacanya iye. UA, UA, UA. UO, UO, UO. Terus kalau ini kan titik 2 di atas tuh teman-teman. Ketika baca masih ingat mulutnya dibulatin terus dimajuin ya. Iye, iye, iye. Ya, kalau misalnya teman-teman masih susah, ingat I, terus mulutnya dibulatin. I, tambah jadi iye, iye. Oke? Nah, untuk baris yang kedua ini sama, saya akan bacakan 3 kali supaya teman-teman bisa ngulang lagi pas lihat rekaman ini di rumah. Ya. Iya, 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 iye, 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 ua, 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 uo, 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 yue, yue, yue. Oke, jadi yang spesial itu yang terakhir ya, mulutnya dibulatin. Oke, saya lanjut baris ketiga dari vokal ganda, bacanya kan IAO, bacanya IAU ya, O-nya bunyi U. Iau, iau. Kalau IU, bunyinya ada O di tengah-tengah. Yo, teman-teman boleh lihat cara baca yang sini. Yo, yo, ya kan? Terus sampingnya lagi Y, itu biasa, UAI. Y. Terus UI bacanya UEI. Ui, ui. Nanti kita akan latihan cara baca pininnya yang lengkapnya seperti apa di belakang ya nanti. UI bacanya UEI. Ui, ui. Terus ER. Kita ada satu vokal namanya ER. Ya, dari san de ya, itu nada 4. Tapi kalau ini kita baca, kita praktekin adalah semua kita baca dengan nada 1. Ya, saya rasa tidak terlalu masalah ya. Oke, baris ketiga sama, saya akan ulang 3 kali. Iau, 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 iyo, 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 y, Wei, 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 er. Oke, untuk vokal ganda, gimana teman-teman? Saya rasa tidak terlalu masalah ya, karena ada catatan cara baca khusus untuk 3 yang tadi. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bawah. Apa yang di bawah adalah pi yunmu. Pi itu dari pizi. Pizi itu hidung. Yunmu itu adalah vokal. Jadi vokal yang berhubungan dengan hidung. Vokal yang berhubungan dengan hidung, teman-teman kita lihat ya. Sebentar, saya zoom ke bawah.
Nah, ada juga yang cara bacanya saya kasih catatan di bawah supaya teman-teman, oh ternyata ini cara bacanya ini gitu ya. Kalau ditulisin di atas takutnya membingungkan karena bakalan padat banget ya. Jadi teman-teman boleh lihat ulang ketika latihan di rumah. Nah, saya akan bacain untuk teman-teman yang baris pertama. Baris pertama ya. 3 kali langsung ya. Langsung 3 kali ya. An, hidungnya cuma separuh. An. Kalau yang bawah hidungnya full. ANG. Ang, ang, ada ya. Jadi hidungnya penuh maksudnya ya. Jadi ada yang atas tuh hidungnya separuh, yang bawahnya hidungnya full. Ang, ya. Oke? Ya, jadi teman-teman tahu, oh ternyata kenapa sih dibedain atas bawah? Karena yang atas hidungnya separuh, yang bawah hidungnya full ya. Oke, saya akan bacain buat teman-teman semua dari an ya, yang baris pertama. An, en, ian, Jadi IAN bacanya IEN ya. Ian. Oh, terus in. Terus UAN, uan. UN bacanya UEN. Uen. Nah, ketemu lagi nih dengan yang titik 2 di atas. Mulutnya gimana teman-teman? Mesti dibulatin terus dimajuin gitu ya. Oke, kita akan baca Y tambah an jadi yuen. Ya, jadi A-nya berubah ke E sedikit. Yuen. Kalau Y tambah en kan N doang ya. Jadi yang terakhir bacanya yun. Oke? Supaya teman-teman bisa latihan lebih rapi di rumah, saya akan ulang sekali lagi buat teman-teman semua. An, en, in, uan, uen, yun. Oke? Itu baris pertama. Bawahnya, ang, eng, yang, ing, uang, ueng, ung, yung. Oke? Yang bawah saya ulang sekali lagi biar teman-teman bisa ngulang di rumah juga dengan enak ya. Oke. Ang, eng, yang, ing, uang, ueng, ung, yung. Oke, cukup ya untuk vokal yang berhubungan dengan hidung. Saya rasa teman-teman boleh ulang lagi, seperti tipsnya saya adalah teman-teman ulang, tiru, direkam, dicocokin. Bunyinya sama nggak? Seperti itu. Ya. Oke, saya akan lanjut ke halaman berikutnya dari modul kita, halaman ketiga. Ini cuma teori ya, buat teman-teman tahu kenapa sih, mungkin teman-teman ada yang tanya, dari konsonan kan nggak ada huruf Y sama huruf W. Tapi kenapa di Hanyu Pinyin saya ketemu ada kayak wo, ya kan? Terus ada Yajata misalnya ya, Jakarta, itu pakai YA. Kenapa sih gitu ya? Jadi aslinya itu tidak ada Y sama W dalam konsonan Hanyu Pinyin. Tapi dia berasal dari mana sih? Nah, teman-teman masih ingat bahwa yang vokal kita itu dia sudah, sebentar saya clear dulu. Jadi vokal-vokal ini, ya, mulai dari yang ini ya, vokal tunggal, vokal ganda, terus vokal apa yang berhubungan dengan hidung gitu ya. Ini semua sebenarnya sudah bisa berdiri sendiri sebagai satu bunyi gitu ya. Tinggal ditambahin nada berapa. Kayak teman-teman pernah tahu ai, cinta. Itu tulisannya begini, ai, ya kan? Terus misalnya Aoye itu kan bergadang. Itu AO. AO nada 2. Aoye.
Jadi mereka sudah bisa berdiri sendiri. Nah, khusus untuk yang vokal yang bermula dari i, itu dia tidak bisa gini. Misalnya teman-teman pernah tahu daun dalam bahasa Mandarin adalah ie. Nah, itu sebenarnya dia begini. I sama e. Ie. Nada 4. Ie. Tapi ini tidak bisa langsung dituliskan sebagai Hanyu Pinyin. Sehingga i-nya berubah jadi y sama e. Ie. Sampai di sini oke, makanya saya sebut dengan special case. Ini agak teori, tapi teman-teman mungkin tahu, oh jadi iye, kayak gini loh teman-teman mungkin yang tulis pinyin suka iye, tulisan ie. Nah, teman-teman jadi paham, oh nggak bisa nih i berdiri sendiri sebagai di depan gitu. Jadi dia harus diganti dengan ye. Oke? Nah, itu untuk i ya. Jadi semua i yang bunyinya iye. Terus ada bunyinya apa lagi? Iya, iya, misalnya bebek, yazi. Nah, iya itu kan kalau kita dengar bunyinya bukannya ia ya. Nah, ia benar. Iya nada satu. Tapi karena dia harus ditulisin sebagai Hanyu Pinyin, dia harus tulis ya. Jadi i berubah jadi y. Jadi itu asal mula y dari mana sih konsonan y dari mana? Dari situ. Oke? Itu untuk i berubah jadi y. Sekarang teman-teman saya akan bahas, teman-teman tahu wo itu sebenarnya dari u sama o. Wo, wo, nada 3. Nah, ketika u juga sama, dia tidak bisa berdiri langsung sebagai Hanyu Pinyin. Sehingga u ini kita konversikan sebagai w. W tambah o. Nada 3. Wo, saya. Wo. Itu maksudnya ya. Jadi ini special case kenapa ada y sama w. Kenapa nggak dimasukin ke dalam konsonan? Karena dia sebenarnya dari vokal yang tidak bisa kalau misalnya dia persis berdiri di depan, maka dia harus berubah jadi y sama w seperti itu. Kecuali dia gabung sama orang lain ya, gabung sama konsonan lain. Misalnya contoh ZHUO, ya nggak masalah ZHUO. Tapi kalau UO berdiri langsung sendiri, nggak bisa ya teman-teman, harus U-nya langsung dikonversikan atau berubah jadi W. Seperti itu ya. Oke, jadi sebentar, saya balik ke special case yang catatan saya buat teman-teman, itu penjelasan special case untuk huruf vokal yang bermula dengan huruf I, U, sama U, itu ketika berdiri sendiri menjadi Hanyu Pinyin, dia harus berubah. Ya, untuk I tadi saya sudah jelasin berubah jadi Y. Untuk U berubah jadi W. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dulu bisa bahasa Mandarin nih, hari ini mau menuliskan Hanyu Pinyin, ada kesusahan. Kesusahannya karena sering ya saya lihat chat, teman-teman chat misalnya contoh lah IE, teman-teman mau chat IE. Pasti teman-teman kalau belum mengenal Hanyu Pinyin tulisnya IE. Padahal di Hanyu Pinyin nggak ada IE. Adanya YE. Jadi dengan begitu teman-teman tahu bahwa oh bunyi I di depan itu semua dikonversikan berarti ke Y seperti itu. YE ya. Y. Terus kalau untuk U yang bunyinya misalnya U. Teman-teman yang udah bisa bahasa Mandarin U, misalnya xiayu. Xiayu gitu ya. Xiayu itu apa? Hujan. Yu. Kan bunyinya cuma yu. Jadi tulis bahasa pinyinya gimana? Nah, ini ya yang ketiga, aturan ketiga. Ditambahkan y di depan dalam penulisan Hanyu Pinyin dan titik 2-nya otomatis dihilangkan. Ya. Jadi xiayu tulisnya kan begini. Xia. Yu. Ya. Yu. Jadi ini bukan baca yu, no. Karena ini sebenarnya dari yu. Cuman karena dia berdiri sendiri di depan tidak bisa, sehingga kita perlu tambahkan y untuk di depan, ya. Jadi kayak contoh Hanyu, Hanyu. Itu sebenarnya dari ini, gitu ya. Terus dia nada 3, Hanyu. Cuma karena ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai Hanyu Pinyin, makanya dia harus tulisnya y tambah u, terus titik 2-nya dihilangkan dan kita tambahin nada yu. Hanyu bahasa Mandarin. Jadi untuk hari ini teman-teman jadi jelas bahwa Hanyu bacanya sebenarnya bunyinya ini, bukan Hanyu, bukan yu, tidak ada yu dalam bahasa Mandarinnya, adanya Hanyu.
Ya, semoga yang special case teori ini bisa membantu teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sudah bisa bahasa Mandarin, untuk menuliskan ke dalam Hanyu Pinyin, jadi lebih ada panduan. Oh, tulisnya kayak kemarin saya pernah ada lihat teman-teman tulis apa ya? Apa gitu, pokoknya yang ada in way mungkin ya teman-teman ya yang sudah bisa bahasa Mandarin tulis in way karena tulisnya in WEI gitu ya mungkin ya tulisnya gitu. Nah ini juga nggak bisa berdiri sendiri kan teman-teman masih ingat nggak? I harus ditambahin Y-I-N. In way. In way. In way karena. WEI ya. In way karena ya. WEI. E-nya kasih tanda. In way. Oke? Jadi semoga teman-teman jadi tahu oh Y sama W itu asalnya dari mana ya. Oke. Nah, ini ada saya capture dari tabel Hanyu Pinyin yang saya kasih ke teman-teman semua bahwa perubahannya gini. I ketika dituliskan dalam Hanyu Pinyin dia jadi tulisnya YI. Ya, IA jadi YA. IO jadi YO. IE jadi YE ya. Tadi saya ada kasih contoh daun Y. Nah, IE kan bunyinya sih sebenarnya IE, tapi ketika tulis Hanyu Pinyin yang benar ada YE ya. Terus IAO yao. Yao nada 4 misalnya yao mau ya, yao atau obat juga nadanya nada 4 yao. Cuma huruf Mandarinnya yang berbeda. Begitu juga seterusnya IU jadi YOU ya. Terus IAN yen. Ingat nggak teman-teman? IU bacanya apa? IOU. Teman-teman kalau lihat ke modul sebelumnya, IU, saya ada kasih catatan buat teman-teman, itu bacanya IOU, benar nggak? Nah, sehingga, kenapa sih dia tulisnya jadi YOU? Karena I-nya berubah jadi Y, YOU. Sampai di sini oke, teman-teman? Ya, jadi lebih ke, saya kasih pemahaman teman-teman, ini asalnya dari mana sih, gitu ya. Oke, terus ini saya clear. Saya lanjut, IAN, nah, I-nya diganti Y, dan begitu seterusnya ya, teman-teman ya. Saya tidak bahas terlalu ini karena tadi teman-teman udah tahu oh I berubah jadi Y. Begitu juga yang U berubah jadi W ya. Ada U jadi WU. Jadi nggak bisa tulis U, misal Uya itu burung gagak. Nah, kalau misal teman-teman dengerin saya Uya, kalau misalnya nih kita ada dikte Hanyu Pinyin set spellingin teman-teman Uya. Mungkin teman-teman bilang, "Oh, ini berarti U iya begini dong." Ya kan? Mungkin dari dengar suaranya seperti itu kan. Uya. Padahal ini nggak bisa. Harus U ganti dengan WU. Ya, berubah jadi WU. Terus IA berubah jadi YA. Sampai di sini oke, teman-teman? Ya, Uya. Oke, saya clear. Jadi UA jadi WA. U berubah jadi W. Terus UO sama. Begitu seterusnya sampai, nah kalau yang tadi saya ada bahas, Y itu berubah jadi YU. Karena dia ditambahin Y di depan. Ini teman-teman yang hijau-hijau ini. Ya, terus Y, mulutnya juga bulat. Y, kayak misalnya Yue Liang. Yue, nada 4. Yue Liang, bulan. Ya, jadi Y sebenarnya bunyinya dari Y sama E. Cuman kalau dia berdiri sebagai Hanyu Pinyin, maka ditambahkan Y di depan, terus titik 2-nya dihilangkan. Ya, oke teman-teman, yang lainnya juga sama. Ya, jadi saya nggak ngulang semua, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Sekarang saya akan masuk ke Sheng Tiao. Teman-teman, Sheng Tiao dalam bahasa Mandarin itu indahnya bahasa Mandarin ya. Jadi banyak sekali orang berperspektif bahwa wah bahasa Mandarin susah karena ada nada-nadanya. Menurut saya ya itulah keindahan dan kebudayaannya dia. Jadi teman-teman belajar mencintai dulu sehingga teman-teman belajarnya jadi gampang. Teman-teman jadi oh iya ternyata menarik ya, beda nada beda arti gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kebantu kalau bisa baca dengan tepat, tinggal tambahin nada, teman-teman sudah bisa baca dengan bagus semua nada-nada dalam bahasa Mandarin loh. Jadi pelafalannya, yang penting misalnya, misalnya YUE, bacanya yue nada 1. Kalau teman-teman bisa baca dengan tepat yue, untuk huruf-huruf yang lain, yang bunyinya sama, teman-teman pasti bisa baca. Itu menurut saya kelebihannya. Tinggal, nada berapa sih gitu ya. Jadi
menurut saya tinggal cara pandang kita aja sih teman-teman ya. Kalau kita memandang ini susah, bakalan makin susah. Tapi kalau kita memandang, oh ternyata dia spesialnya adalah, oh nada, terus pelafalan seperti itu. Belajar mencintai, saya rasa teman-teman bakalan lebih gampang untuk masukin ke dalam pembelajarannya teman-teman ya. Nah, untuk nada sebenarnya aslinya ya, maksudnya lebih utamanya adalah 4 nada. 4 nada. Terus kenapa sih kadang-kadang kita ada bilang nada kelima? Nada kelima itu lebih banyak partikel-partikel atau kata bantu, atau mungkin ditaruh di belakang supaya kita ngomong nggak terlalu kaku. Itu nada 5 disebutnya. Biasanya orang bilang nada 5 itu nada ringan. Nada ringan seperti itu ya. Jadi qingsheng, orang bilang qingsheng, nah itu nada 5. Sehingga nada 5 cara bacanya saya rasa teman-teman nggak terlalu masalah. Cuman pendek, ringan gitu ya. Nah, 4 nada ini teman-teman, hari ini saya kasih teman-teman gambar-gambarnya sebenarnya supaya teman-teman lebih cepat hafal pertama ya. Jadi nada 1 itu datar. Persis kayak kalau misalnya teman-teman masih kesusahan untuk menarik nada 5, teman-teman boleh ingat kembali do, re, mi, fa, so. Jadi datar dan jelas gitu. Itu nada 1. Jadi misalnya saya ambil pinyin yang bunyinya misalnya BA ya. BA masih ingat teman-teman, walaupun nggak bisa chat, teman-teman jawab dalam hati ya, dalam posisi teman-teman masing-masing. B bacanya P. P tambah A. Puo kan B baca puo. Puo tambah A. Pa. Itu nada 1. Pa, do, re, mi, fa, so, pa. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang susah untuk menarik nada 1, teman-teman bantu dengan tangan. Diingatkan teman-teman dengan tangan, terus teman-teman jadi hafal juga. Oh, nada 1 berarti tandanya datar, ya. Pa, pa. Nada 2, teman-teman lihat bentuknya seperti apa. Gini kan ya. Jadi dari sini tarik, gantungin di atas. Kayak kita ya kalau masih susah, teman-teman bantu dengan kepala dinaikin ya. Jadi nada 2 pa, ya. Jadi dari sini naik ke atas. Gantung di atas tuh. Pa, pa. Pas latihan di rumah, teman-teman dijeda dan pelan-pelan saja ya. Pa, terus nada 3, itu nada 2 ya, jadi kayak gantung di atas kaget. Pa, gitu ya. Pa, nada 3. Bentuknya kan kayak ini ya, teman-teman ya. Turun, baru naik. Nah, sama. Cara bacanya juga persis turun dulu, baru naik. Pa, diayun. Persis kayak bentuknya. Pa, ya. Pa, ya. Oke, terus yang keempat. Nada 4 ditekan ya. Pak, persis kayak bentuknya kan teman-teman, turun ke bawah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman susah, teman-teman boleh ya bantu dengan tangan. Pak, ditekan, dihentak belakang, jangan naik. Biasanya suka teman-teman nada 4, saya koreksi adalah biasanya belakangnya suka naik gitu ya. Jadi jangan sampai belakangnya naik. Persis ditekan semua. Pak, ya, Pak. Oke, saya ulang nada 1 sampai nada 4. Pa, 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 pak. Ya, belakangnya nggak naik ya. Pak, kalau nada 5, pa. Pendek, ringan. Nada 5 sih biasanya nggak masalah. Rata-rata orang bisa. Yang jadi masalah biasanya 2 sama 3 yang kecampur-campur. Ya, kalau nada 1, gampang ya. Do, re, mi, fa, so, pa. Jadi nadanya nada datar gitu ya, nada 1. Oke? Nah, untuk nada, teman-teman saya Uber supaya teman-teman bisa latihan baca ya untuk nada. Nanti kita boleh interaktif kalau keburu. Oke, saya clear, saya balik ke halaman berikutnya. Iya, teman-teman ini saya browsing dan dapat ya, mungkin bisa bantu teman-teman dengan ekspresi muka yang saya kasih di modul. Yang pertama ada ya, jadi nada 1, nada 2, ya bahasa Inggrisnya what,
kayak kaget gitu. Hah? Ya, hah? Ya, nah jadi naik dari putus-putus ya. Oke, mungkin sinyal atau apa. Jadi nada 2 itu what gitu ya, bahasa Inggrisnya kan kayak kaget. Nah, bahasa Mandarin juga sama. Tadi saya bilang naik, gantungnya di atas. Misalnya pa, terus nada 3 pa. Kayak bahasa Inggris kan well gitu ya. Pa, ya. Pa. Nada 4 no. No-nya bahasa Inggris ya, ditekan, tidak naik-naik di belakang. Pak, ya. Pak, nada 4. Pak, seperti itu. Ya, itu adalah saya bantu teman-teman mungkin lebih gampang untuk teman-teman hafal, oh nada 4 itu ekspresinya seperti apa sih gitu ya. Nada 3 seperti apa ya. Jadi intinya teman-teman harus juga banyak latihan supaya nadanya benar. Nah, tips dari saya supaya terbiasa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman biar nggak pusing gitu ya, aduh masih hafal terus gimana. Nah, tips dari saya adalah ketika baca kosakata, review di rumah, baca dengan nada yang benar. Baca pelan-pelan, pakai nada yang benar. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi nanti ketika terbentuk polanya, teman-teman ngomong bakalan mencocokin sama nada yang ada. Percaya sama saya. Ya, tapi itu butuh latihan teman-teman ya. Misalnya kayak teman-teman baca nih review modul kita ada kosakata misalnya nih. Oh, nih-nya nada 3. Berarti saya baca nada 3 gimana? Kata Laoshi di ayun gitu ya. Nih. Terus misalnya how nada 3. Jadi sekalian teman-teman jadi hafal, oh how itu nada 3. Terus cara bacanya yang benar. Jadi maksud saya teman-teman review, beneran review yang nada dengan nada yang benarnya. Jangan dihantam aja. Nih, how. Jadi maksudnya jangan main, ya udahlah baca-baca aja. Menurut saya, mendingan baca dengan nada yang benar. Sekalian teman-teman jadi hafal, oh ini nada berapa, ini nada berapa. Terus terbentuklah cara baca yang benar. Ya, kalau teman-teman masih bingung, ya teman-teman boleh buka rekaman. Oh, berarti bunyinya seperti ini. Oke, saya tiru. Ya, jadi saya yakin teman-teman bisa kalau dengan meniru. Ya, oke. Nah, untuk aturan pemberian tanda nada dalam Hanyu Pinyin, tadi kan saya bilang urutannya adalah A, O, E, I, U, Y, benar nggak? Nah, cuman ada beberapa aturan, ada 2 aturan yang beda untuk urutan ini. Nah, untuk membantu teman-teman menghafal, saya ada bikinin kayak semacam lirik pendek gitu ya, lirik pendek ya. Nanti teman-teman boleh catat di modulnya masing-masing. Ini memang belum diartikan gitu ya. Nah, teman-teman. You a bu fang guo. You itu artinya ada. Ada a, bu fang guo. Tidak dilepaskan. Jadi, kalau misalnya ketemu Hanyu Pinyin yang ada a, yang ada vokal a, misalnya contoh ya. Pokoknya ada Hanyu Pinyin a, maka tanda nadanya ditaruh di A. Ya, tidak ada yang lain. Pokoknya kalau misalnya ada A, ya udah taruh di A. Jadi you a bu fang guo artinya ada A tidak dilepaskan. Ya, misalnya contoh Z H A O, ya pasti di A. Ya, misalnya nada 1 cao. Ya. Terus misalnya kan ini vokalnya ada AO. Dari urutan sih memang pasti A, seperti itu ya. Ya, jadi you a bu fang guo, ada A tidak dilepaskan. Terus mei a zhao o e, mei itu artinya tidak ada. Tidak ada. Mei a. Tidak ada A, carinya O sama E. Contoh ya. Misalnya ada misalnya contoh suara saya nggak masalah. Oke. Tiba-tiba bergema. Oke, tidak ada A maka cari. Zhao ini mencari. Tidak ada A, ya, tidak ada A. Mei A, zhao O, E, tidak ada A, cari O sama E. Misalnya Z, H, U, O. Berarti taruhnya di mana? Kan dia nggak ada A. Taruhnya di O, ya. Urutan ini juga sih sebenarnya, cuman jadi dibikin lirik, ya. Z, H, U, O, taruhnya di O. Terus kalau misalnya Z, H, E, N, oh udah pasti taruh di E, karena E-nya adalah vokal. Ya, misalnya ada 1. Oke? Nah, untuk yang ini, yang baris ketiga, ini yang saya bilang dia tidak sesuai aturan yang ini. Cuma khusus untuk I sama U, ya. I, U, pinglie. Pinglie itu artinya berurutan.
berurutan. Jadi mereka itu gabung jadi satu ya, berurutan. Piao ini artinya kasih tanda nada. Piao kasih tanda nada. Zai hou di belakang. Piao zai hou. Ya, misalnya contoh, teman-teman sudah belajar qiu, Q-I-U, qiu. Misalnya ada dua ya, qiu itu artinya apa? Bola, nada dua. Nah, kalau menurut aturan IU, berarti taruhnya di belakang, benar nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman ini pasti bilang, kan urutannya ada I dulu, kenapa nggak di I? Nah, khusus hanya untuk ini, IU itu harus taruh di belakang. Misalnya ada dua, qiu, gitu ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman kalau ketemu dengan misalnya ZHUI. Kalau ZHUI sesuai urutan taruh di mana, teman-teman? UI ya, UI. Sekarang UI, tadi IU. Sesuai urutan taruh di I. Benar nggak? Kan I dulu daripada U. Iya, memang taruh di I. Kalau ini masih sesuai aturan yang atas. Khusus untuk ini aja sih, teman-teman. Yang dia harus taruh belakang. Nah, saya mau kasih tips ke teman-teman. Teman-teman tidak usah pusing, ya. Tidak usah pusing hafalin ini lirik juga, ya. Teman-teman cukup ingat IU, UI, taruh di belakang. IU, UI, taruh di belakang. Nggak usah pusing, nggak usah hafalin urutan yang atas. Benar nggak? Jadi gampang ya. Jadi misalnya ZHUI bacanya cuy, nada satu. Cuy itu mengejar. Misalnya cuy, nada satu, mengejar. Nah, IU, UI taruh di belakang. Supaya teman-teman nggak usah hafalin aturan itu. Ya, jadi ini supaya membantu teman-teman kalau untuk memberikan tanda nada di mana sih gitu ya, di vokal. Ya, jadi urutannya A, O, E, I, U, U. Nah, khusus untuk IU, UI taruhnya di belakang. Itu tips dari saya. Jadi nggak usah pusing-pusing menghafal, oh ini IU, terus nanti UI, ya kan, suka kebalik-balik. Ya udah, pokoknya IU, UI taruh belakang. Tidak usah pusing ya. Semoga tipsnya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya clear, saya lanjut. Oke, sekarang sebenarnya kita akan latihan cara baca. Cara baca bunyi-bunyi ini dalam kosakata bahasa Mandarin seperti apa sih gitu ya. Pancang, mungkin saya langsung interaktif atau jadi gini, teman-teman pengen saya bacain dulu sekali baru kita interaktif atau gimana? Lumayan ya, saya ngomong sendiri 1 jam. Oke, mungkin gini aja, saya contohin cara bacanya untuk teman-teman supaya teman-teman nanti bisa ngulang di rumah, nonton lagi rekaman ini, habis itu saya akan buka untuk teman-teman baca interaktif ya, oke? Oke, sebentar, saya zoom. Ya, teman-teman, ZHI ya betul. Oke, saya bacain buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa review lagi di rumah. Kalau udah interaktif kan suka kecampur-campur. Oke, ZHI teman-teman untuk memudahkan teman-teman menghafal. Oh, ZHI bacanya bunyinya seperti apa sih? Nah, saya kasih kosakata. 知道, 知道, 知道 itu artinya tahu, mengetahui ya. Teman-teman boleh tambahin mengetahui. Takutnya dipikirnya tahu tempe ya, bukan ya. Tahu, mengetahui maksudnya ya. 知道. Jadi ZHI bunyinya 知道. Jadi teman-teman gini cara gampangnya supaya teman-teman nanti ketemu lagi ZHI bisa baca dengan nada yang benar adalah teman-teman hafal. Oh, 知道itu adalah ZHI. Jadi ketika nanti ketemu ZHI berarti kita tinggal ambil ZHI, bunyinya gitu teman-teman ya. Jadi itu akan membawa teman-teman untuk bisa baca nada lain, huruf lain yang pininnya sama ZHI, tinggal kita ubah nadanya nada berapa. Sehingga teman-teman nggak bingung lagi, ZHI bacanya gimana ya gitu. Karena I-nya nggak bunyi I, benar nggak? Tapi bunyi ya. Saya bilang gitu ya. Jadi 知道. Ya, jadi bagi yang udah menguasai bahasa Mandarin juga jadi gampang. Oh, berarti ZHI itu bunyinya persis kayak 知道的知 ya, 知道的知 ya, 知道. Oke, lanjut. Nah, CHI bunyinya adalah di 吃饭 ya. Ini langsung saya baca dengan nada ya. Teman-teman perhatikan. 吃饭
Jadi teman-teman latihan di rumah sama, bantu dengan tangan. Pertama bantu dengan tangan. Lama-lama udah ketemu pola, ya nggak perlu tangan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu dengan tangan sendiri. 吃饭, makan nasi. 吃饭. Artinya saya nggak bahas ya, teman-teman kan sudah punya arti. Saya lebih fokus cara baca, supaya waktu kita lebih efisien. Oke, lanjut. SHI itu adalah bunyi di 老师. Jadi habis ini kalau ketemu saya atau saya dengar teman-teman ngomong 老师, tidak 老师, no ya, SHI itu bunyinya shi, 老师, 老师, 老-nya 3, 老师, 老师, gitu ya. Kita pelan-pelan bacanya. Mungkin teman-teman takutnya teman-teman juga ngantuk, tapi ini kalau misalnya memang teman-teman mau belajar nada, ya memang pelan-pelan bacanya. Nanti kalau udah mahir, 老师 cepat. Kalau saya baca begitu, teman-teman juga nggak nangkap kan? Apa ya, kok gitu cepat ya? Jadi pelan-pelan. 老师. Oke, lanjut. RI, teman-teman tinggal ingat, oh, R-nya R tanggal ya. Misalnya hari ini tanggal berapa? 3 ya. 3ya. 3号 juga sama ya. Tinggal teman-teman, oh, RI itu bacanya R ya. 3日. Oke, lanjut. 投资. Ingat, T baca TH, masih ingat? 投资 ya, 投资. Oke, lanjut di bawahnya CI. CI bacanya apa? Kan? Jadi C angin ya. C nada 4. C nada 4. C wei itu adalah landak ya. C wei. Lanjut SI bacanya si chou. Ingat CH lidahnya ditempelin di langit-langit. Si chou. Oke, lanjut. Ifu. I sih gampang ya, tidak terlalu masalah. Ifu. Fu-nya ada 5, pendek ringan. Ifu. Oke. Terus lanjut. Nah, YU. YU teman-teman masih ingat? Itu dari U yang titik 2 di atas. Jadi bacanya U, kalau itu U nada 1. Sekarang U nada 2. Jadi bacanya U gantung di atas. U ikan. U. Oke. Terus nomor 10. Uyun. Ingat, Y ketemu yang UN, dia bunyinya mulutnya bulat. Jadi bacanya Uyun. Yunnya nada 2. Uyun. Oke, terus Y. Nomor 11 ya. Y, daun. Nada 4. Y. Terus kalau YUE, bacanya mulutnya bulat. Yue. Yue. Oke? Yue. Terus inwei. In-wei. Ini harusnya in-wei, bukan nada 2 ya. Boleh tolong dikoreksi, ini karena dari komputernya. In-wei. Teman-teman boleh koreksi di modul yang masing-masing. In-wei. Wei, nada 4 ya. In-wei, karena. In-wei. Karena wei ini sebenarnya dia ada cara baca nada 2. Misalnya sing-wei. Sing-wei jadi wei nada 2, artinya kelakuan. Tapi di sini harus baca nada 4. Cuma karena kalau pakai Hanyu Pinyin yang dari sistem kan dia bacanya, oh ini kayaknya baca nada 2. Jadi dia diseragamin semua. Itu karena sistem ya. Oke. Jadi dia memang ada 2 cara baca ya. In-wei itu karena. Tapi kalau xing-wei, misalnya nanti ketemu kata xing-wei, wei-nya memang nada 2, artinya kelakuan. Oke, saya lanjut bawahnya. Yun. Yun itu pusing. Tou yun, kepalanya pusing. Tou yun. Yun, mulutnya bulat. Yun, ya, tou yun. Atau dia bisa untuk emoticon ya, teman-teman. Yun itu emoticonnya gini. Saya nggak pintar gambar ya. Nah, untuk yang maksudnya emoticon yang matanya gini, yang muter-muter gitu. Jadi artinya astaga gitu ya, kaget gitu ya, pusing ya, astaga. Ya, yun. Oke, lanjut di bawahnya lagi. Nah, YUAN bacanya mulutnya bulat ya. Nada 2. Yuan, Xuan. Yuan, Xuan. Mulutnya dua-duanya bulat. Yuan, Xuan. Ya, Yuan, Xuan. Oke. Terus nomor 16, Lao Ying.
lao ing. Oke. Lao ing. Kita lanjut. Oh ya, udah. Kosakata ini dulu sebelum ke kalimat ya. Kalau ini kalimat saya bikin yang mirip-mirip, jadi teman-teman bisa latihan juga di rumah. Sebelum ke situ, mungkin saya akan minta, ini kan 16, 88, jadi minta 2 orang aja ya, cukup ya, supaya saya mau lihat dulu, baru kita lanjut ke kalimat. Kalimat teman-teman saya akan bacain, jadi teman-teman bisa review lagi di rumah. Oke. Lalu modul masih banyak ya? Ini soalnya waktu kita sisa 15 menit. Kalau modul utama sih udah selesai habis ini. Oh. Ya, ini udah selesai. Halaman terakhir, halaman 6 udah selesai. Oh. Cuman saya kepikiran sih, teman-teman kan belajar, sebenarnya perlu latihan. Jadi yang modul yang tadi Pancang sore share, itu adalah hasil pikiran saya untuk teman-teman latihan. Jadi kalau misalnya nggak keburu, sebenarnya teman-teman boleh latihan di rumah. Nanti mungkin ada kesempatan lagi ya Pancang ya. Karena ini sebenarnya bahan untuk setahun sih teman-teman ya. Cuman kalau saya kasih separuh-separuh kan teman-teman bingung juga. Jadi hari ini saya bahas dalam 1,5 jam. Sebenarnya benar-benar padat banget. Cuman mungkin lah ya teman-teman kalau misalnya habis sesi ini teman-teman latihan lagi di rumah. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa oke, kita perlu 1 sesi lagi, mungkin nanti kita atur 1 sesi lagi ya. Menurut teman-teman gimana? Oke nggak Pancang? Karena kalau Uber sebenarnya teman-teman masukin banyak banget juga pasti bakalan pusing gitu ya. Tapi yang tadi modul tambahan yang saya berikan itu sebenarnya lebih ke latihan. Cuma latihan mungkin teman-teman perlu panduan, oh ini bunyinya seperti apa. Kayak gitu. Ya, boleh lah sih. Ya. Boleh. Jadi yang hari ini yang pokok, yang modul 1 dulu, yang kemarin Pancang sudah share beberapa minggu yang lalu kayak gitu ya. Oke, saya minta 2 volunteer ya teman-teman ya. Saya mau lihat Linda Chen, Linda udah pertama ya. Jadi 8 dari nomor 1 sampai nomor 8, teman-teman. Sebentar. Saya sudah unmute, boleh? Saya minta untuk diterima atau mungkin ya, oke, sudah. Ya, Linda, ya. Ini hao. Saya minta untuk kamu bacakan dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Ya. Oke, silakan. 知道 Oke. 吃饭 Ya, yang pasti shi benar-benar agak tekan ya. Shi ada angin ya. 吃饭 Oke, lanjut. 老师热投资 Oh, nada 1. Zi, tou, zi. Boleh sekali lagi? 投资 Yes. 车位 Ci wei. Oke. 车位 Nada 1. Si. 丝绸 Yes. Si chou, 很好。丝绸 衣服 Oke, setelah belajar sesi ini gimana Linda? Udah lebih jelas? Terus dengan latihan ini apakah membantu? Banyak membantu sih Laosa. Saya mah susah nih pingin nggak pernah belajar. Nggak apa-apa, tapi dengan sesi ini terbantu. Yang penting mesti latihan lagi, kalau nggak lupa ya. Oke? Ayo Linda. 谢谢老师。不客气, jayo ya. Satu lagi ya teman-teman, karena waktu kita terbatas ya. Oke. Samuel. Oke. Saya berdasarkan urutan di Zoom ya. Oke, Samuel dari nomor 9 sampai 16. Silakan Samuel. 1, 2, 3. Suaranya agak dikencangin dikit. Itu nada 1. Kalau ini nada 2. Jadi naikin gantung di atas. Boleh? Yes. Oke, lanjut. Nomor 10. Uyun. Yes. Uyun. Oke, bawahnya? Ye. 很好. Ye. Ya, kalau 12 mulutnya dibulatin ya. Yue. Oke. Yue. Oke, lanjut. 13. In wei. 很好. In wei. 14. In. Oke. Lanjut. Yen chen. Oke, ini nadanya gini.
yuannya kan ada 2, chuan ada 1. Jadi cara bacanya gini. Yuan, chuan. Boleh sekali lagi? Yuan, xuan, Yes, yuan, chuan. Oke, lanjut 16. Lao, Ying, Oke. Ingnya ada 1 ya, nggak apa-apa. Lao-nya kan gini. Lao, ing, lanjut ke sampingnya. Jadi lao, ing. Boleh sekali lagi? Lao, Ying. Yes, Lao Ying. Oke, Samuel Jayo, boleh review lagi di rumah. 谢谢你，再见。不客气，不客气. Jadi teman-teman, saya begitu yakin teman-teman kalau review di rumah, ditiru pasti bisa. Buktinya teman-teman pas baca saya koreksi dan benar, berarti bisa meniru ya. Oke, saya lanjut ke kalimat yang saya bikin untuk teman-teman latihan. Kalimat ini mungkin kayak apa ya? Kayak untuk membedakan ye, yue sama yuan ya. Oke, teman-teman saya bacain untuk teman-teman. Teman-teman dengar dulu ya. Kalau artinya teman-teman boleh lihat di modul, saya tidak jelasin buat artinya dulu ya, supaya waktu kita keburu. 夜里月亮圆圆的，夜里月亮圆圆的. Jadi latihan ye, yue sama yuan. Ya, teman-teman boleh latihan di rumah. Kalau keburu nanti saya minta berapa orang untuk per kalimat ya. Oke, lanjut. Bawahnya 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Kalimatnya agak panjang. Saya ulang, teman-teman. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Teman-teman review lagi di rumah ya. Sekali lagi. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Oke, bawahnya lagi untuk latihan G7C ya, JQ sama X. 7只小鸡在溪边玩。7只小鸡在溪边玩。Teman-teman boleh bantu revisi untuk E-nya tidak ada. Jadi nyambung pas baca pier jadi 1, war jadi 1 ya. Saya ulang. 7只小鸡在溪边玩。7只小鸡在溪边玩。Oke, lanjut bawahnya. 我知道你吃过好几次中国菜. Lumayan ya, lidahnya bisa keserempet gitu ya. Tapi teman-teman pelan-pelan bacanya ya. 我知道你吃过好几次中国菜. 再来一次, sekali lagi. 我知道你吃过好几次中国菜. Pelan-pelan ya teman-teman, latihan juga pelan-pelan. Kalau udah mahir ya udah. 我知道你吃过好几次中国菜. Itu kalau udah nanti mahir, teman-teman pasti bisa baca sesuai nada yang benar. Tapi untuk latihan saya minta teman-teman bacanya pelan-pelan ya. 我知道你吃过好几次中国菜. Oke, latihan di bawahnya ini oke. Pininnya hilang. Saya tulisin ya buat teman-teman semua. Di sini ya teman-teman ya, 狮子，等一下，狮子在炎热 ，R2 呀，炎热的天气找食物吃. Teman-teman nanti kita kasih revisi yang ada pininnya ya. Teman-teman sekarang ikutin dulu. 狮子在炎热的天气找食物吃. Oke, sekali lagi ya. 狮子在炎热的天气
找食物吃. Bagi teman-teman yang nggak keburu tulis nggak apa-apa, nanti saya akan kasih yang ada pininnya ke Panjang untuk di-share ya. Jadi teman-teman ikutin dulu. 狮子在炎热的天气找食物吃. CHI, 吃 nada satu. Oke. Di bawahnya lagi ada kelewatan ya untuk Hanyu Pinyin ya. Oke. Ini saya clear dulu supaya muat. Nggak apa-apa, nanti kita kasih yang ada Hanyu Pinyin. Jadi teman-teman nggak repot mencatat. 日子要怎么过？由你自己决定. Oke, saya ulang ya. 日子要怎么过？由你自己决定。日子要怎么过？由你自己决定. Oke, oke. Lanjut bawahnya. 上海是一个很热闹的城市. Saya ulang. 上海是一个很热闹的城市. Sekali lagi. 上海是一个很热闹的城市. Oke, saya clear biar saya bisa zoom ke bawah. Ya, tinggal kalimat terakhir supaya teman-teman bisa latihan XIANG sama SHI ya. Oke, ya. 大象是泰国的神圣动物. 大象是泰国的神圣动物. Sekali lagi teman-teman, 大象是泰国的神圣动物. Oke. Ada sisa 4 menit, saya rasa saya boleh minta volunteer per 2 kalimat. Boleh ya? Per 2 kalimat. Untuk mengakhiri latihan pinyin kita hari ini, Sonya. Sonya boleh? Saya sudah unmute. Sonya. Oke. Saya sudah unmute tapi nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, saya lanjut ya ke berikutnya Yuin ya. Yuin, saya sudah unmute. Ya, Yuin, ni hao. Ni hao. Suaranya agak kecil, boleh agak gedein sedikit? Oke. Ni hao. Ni hao, Yuin. Nah, boleh minta tolong baca kalimat pertama dan kedua? Boleh, silakan. Hao. 月亮圆圆的. Oke, bawahnya lagi. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Oke, ada beberapa lafalan masih perlu direvisi. Nggak apa-apa, Yuin boleh ikutin saya dulu ya. Nanti boleh latihan lagi di rumah, oke? 夜里月亮圆圆的. 夜里月亮圆圆的. Oke, lanjut bawahnya. Ya, ikutin saya bisa benar. Bagus ya. Oke. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. 很好. Yang bagian ini. 云朵, yunnya mulutnya bulat. 云朵里. 云朵里. Yes, 云朵里. 云朵里. Oke, nanti boleh dengar rekaman lagi ya. Yang lainnya udah oke, tinggal ada beberapa aja. Oke, 谢谢 Yun. Di review lagi di rumah. 加油，谢谢你。谢谢。不客气。Saya akan lanjut. Maria Bali. 2 kalimat boleh? Maria, ni hao. 老师你好。你好, Maria boleh bacain yang kalimat ketiga dan keempat? 阴天云朵里 sorry. Ketiga, nggak apa-apa. Yang ketiga. 啊 七只, ya. silakan. 几只小
鸡在溪边玩。很好。ingat 七 angin 七 karena Q 7只小鸡在溪边玩。boleh sekali lagi 7只小鸡在溪边玩。很好。bawahnya lagi 我知道我知道你吃过好几次中国菜。Oke, 好几次 ingat C angin 次 boleh ya sekali lagi ya 我知道你吃过好几次中国菜 boleh OK，我知道你吃过好几次中国菜。很好 Maria 谢谢你谢谢老师。saya yakin nanti di review bisa lebih bagus lagi ya 谢谢你谢谢不客气再见 lanjut 刘丽英 saya sesuai urutan di Zoom ya 刘丽英 saya sudah unmute boleh silakan 刘丽英 ketutup lagi sorry sekali lagi 刘丽英老师，我在。你在 OK 晚上好。晚上好丽英你念一下 boleh baca yang bagian ini kebetulan kan nggak ada pininnya masih oke nggak 可以了，我试试看老师。好试试看啊 atau tadi udah di screenshot juga boleh 好 silakan 试试看来1、2、3是只在那个是怎样读老师 Oh, kalau gitu boleh ikutin saya ya, nggak apa-apa ya. Ini kebetulan nggak ada pinnya, nanti nggak apa-apa, bisa latihan lagi di rumah. 狮子在炎热的天气。狮子在炎热的天气找食物吃。cuman nadanya aja. Boleh ya ikutin saya dengan nada yang tepat. 狮子在炎热的天气找食物吃。boleh? 狮子在炎热的天气找食物吃。很好 bawahnya lagi ikutin saya dulu.日子要怎么过由你自己决定。很好nadanya udah benar ya 日子要怎么过由你自己决定我可以再读一遍吗老师读一遍好的可以 boleh sekali lagi ya Oke, silakan 对不起啊老师没关系可以的谢谢你来开始1、2、3狮子在炎热的天气找食物吃日子要怎么过由你自己决定很好谢谢你谢谢老师加油 boleh 谢谢老师不客气在家再复习你好晚上好晚上好 Oke saya lanjut I Lotus sebentar saya unmute dulu I Lotus saya sudah unmute apakah bisa di sana Ya bisa 老师 I Lotus 你好kita lanjut ya 2 kalimat terakhir untuk menutup sesi pinning kita hari ini silakan上海是一个很热闹的城市。是nya ada 4 城市 boleh sekali lagi ya boleh 上海是一个很热闹的城市。城市 yes oke boleh di bawahnya lagi 大象市 boleh silakan 大象是泰国呀大象是泰国的神圣动物 Oke, Thai-guo, ingat Thai nada 4, jadi TH bacanya ya. Thai-guo, boleh sekali lagi, 大象是泰国的神圣动物。大象是泰国的神圣动物。OK， 泰国
Cuma Taiguo aja yang nadanya salah. Nggak apa-apa. Boleh kita revisi sebentar. Taiguo. Ikutin saya dulu. 我 Oke. Sekarang 大象是泰国的神圣动物。Boleh? 大象是泰国的神圣动物。 Oke. Boleh review di rumah ya. Panggilannya Ai bukan? Iya, 艾 呀， 琳。 艾呀，艾琳 ，OK， 好，谢谢你，加油，在家再复习，我相信你一定可以的 ，OK。 呀，谢谢老师。不客气，再见，再见，OK。同学们，谢谢你们，今天参加了汉语班 ，Thank you teman-teman semua sudah ikut kelas Hanyu Pinyin hari ini. Saya nggak tahu ya, karena satu sesi kan pinyin semua. Nggak tahu teman-teman bosan nggak, tapi semoga teman-teman kebantu dan kita akan atur sesi berikutnya supaya teman-teman bisa review, terutama modul yang saya bagikan tadi. Oke, 班长，谢谢，班长，班长， Oke, langsung selesai nih. 不客气。 Ya, oke, sahabat kelas, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Yang kepalanya sudah panas, boleh langsung keramas ya. Atau lidahnya sudah kaku ya. Tapi ini benar-benar latihan. Saya minta teman-teman ulang lagi di rumah, direkam, terus ditiru dan dicocokin. Benar nggak? Kalau masih salah, dicocokin ulang ya. Oke, 谢谢同学们。 Kayaknya bakal dibawa mimpi deh pada bawa tidur. Iya, tapi semoga teman-teman kebantu. Itu yang saya berharap ya. Ke bawah mimpi berarti nanti hafal dong ya, Pancang ya. Betul, betul. Oke, sahabat kelas, untuk kelas hari ini sampai di sini. Dan ada sedikit informasi ya buat sahabat kelas. Besok kita sore ada sesi seminar ya, itu cerita tentang inspirasi hidup ya. Jadi sahabat kelas bisa ikutin untuk sore. Dan besok kelas pagi tetap berjalan ya, jam 10 pagi ya, seperti biasa ya. Kita akan lanjut seperti biasa. Untuk kelas Hanif ini malam ini kita udah nggak ngulang lagi ya, karena sudah ada rekamannya. Iya, lidahnya keriting katanya Pancang. Oke, 祝大家周末愉快ya. Have a nice weekend dengan membawa pinin-pinin ya, ilmu-ilmu pinin ya. Oke, 再见同学们，再见班长，谢谢。谢谢。不客气，再见。加油加油。谢谢你。 老师，谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢你，谢谢班长，老师，谢谢老师。谢谢老师。